Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang tempat di Arab ini terkutuk. Bahkan Nabi Muhammad tidak mau berlama-lama untuk berhenti. Arab Saudi menjadi negara yang dijuluki sebagai Tanah Suci. Di tempat ini, banyak menjadi saksi sejarah Islam, khususnya di Mekah dan Madinah. Namun, tahukah Anda jika di Tanah Arab rupanya memiliki satu daerah yang terkutuk, yang disebut pernah dihindari oleh warga Saudi? Bahkan, wilayah tersebut diriwayatkan pernah dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat tersebut adalah Madain Saleh. Daerah ini merupakan kota yang dibuat oleh Nabatan, kaum pra-Islam Arab yang dulunya disebut, yang enggan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Merupakan sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz yang saat ini disebut dengan Arab Saudi. Berada sekitar 25 km dari kota Al-Ula, Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud, kaum Nabi Saleh dan Nabateah. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr atau Bukit Berbatu atau Hegra dalam bahasa Yunani. Al-Hijr berarti tempat berbatu, karena lokasinya memang merupakan bukit berbatu. Sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi, hingga seorang wisatawan dari Andalusia, sekarang Spanyol, mengganti namanya menjadi Madain Saleh atau Kota Saleh. Nama Saleh diambil dari nama Nabi Saleh alaihi salam. Konon, daerah ini dulu disebut sebagai kota terkutuk. Hal ini dikarenakan orang-orang Nabateah dulunya menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan lebih memilih menyembah dewa-dewi dibandingkan Tuhan. Di Madain Saleh banyak ditemukan bangunan-bangunan yang berasal dari ukiran batu-batu besar berukuran raksasa. Tempat ini terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning hingga putih. Bukit-bukit tersebut dipahat menjadi bentuk rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno yang indah. Hal ini dikarenakan bangsat Samud memang dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya. Al-Quran pun telah menyebutkan bahwa kaum ini merupakan ahli pahat dan ukir batu-batu besar. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dan membuat kerusakan. Quran Surah Al-A'raf 74. Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Samud, lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud mendapatkan azab dari Allah berupa petir yang menyambar-nyambar, sehingga meluluh lantakkan peradaban mereka. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping. Hanya menyisakan sedikit bangunan-bangunan dan rumah pahatan di bukit yang seperti sampai sekarang bisa disaksikan. Dan satu suara petir yang sangat keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surah Hud 67-68. Selain disebut sebagai kota terkutuk, dalam sebuah riwayat, bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya selalu enggan untuk singgah ke kota tersebut. Bahkan, ia selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota ini. Dikisahkan, dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW pernah melewati daerah Madain Saleh. Kala itu, puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Kala itu, pahatan dan puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa di sana. Rasulullah pun memerintahkan para sahabat
agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu, Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut, kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu, kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dan kini, meski dijuluki sebagai kota terkutuk, pada tahun 2008, UNESCO menobatkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia. Kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektar ini merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Situs Madain Saleh terdiri dari 4 bangunan inti. Bangunan pertama disebut dengan Qasr Albin, atau istana yang diperuntukkan untuk putri-putri raja. Qasr Albin merupakan situs terbesar di antara situs-situs yang lainnya, yang tingginya mencapai 16 meter. Bangunan kedua adalah Al-Diwan, berupa batu besar dan tinggi, yang bagian tengahnya dilobangi segi 4. Tempat ini digunakan untuk upacara-upacara keagamaan, dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat pada saat itu. Situs inti ketiga disebut Al-Farik. Situs ini berupa bukit tinggi yang tak terlalu besar, dan dipahat menyerupai bangunan rumah. Sementara situs inti keempat adalah area C, di mana di sana terdapat batu yang bentuknya tidak terlalu besar, dan ada 2 kuburan di dalamnya. Demikianlah informasi video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.